Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilwan, peserta PKDP tahun 2026 di UIN Araniri, Banda Aceh. Saya berasal dari kampus TAI Nurul Arafah, Pantai Labu, Aceh Utara. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktek mengajar yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadir semua ini. Jangan sehat. Jadi materi kita hari ini di awal sudah pernah kita bicarakan. Pasti mata kuliah kita hari ini administrasi pendidikan sesuai dengan TPMK kita. Isu TPMK di pertemuan ke-14 lanjutan dari mata kuliah kita minggu kemarin yang kita bicarakan menyangkut dengan buku administrasi pendidikan. Hari ini inovasi administrasi pendidikan. Ada yang paham apa itu inovasi? Perubahan. Ya. Perubahan ke arah baru ataupun gagasan-gagasan baru ataupun boleh kita sebut inovasi itu tidak sama dengan kreativitas. Kreativitas masih sebatas gagasan atau konsep yang ada di pemikiran seseorang. Tapi kalau udah berbicara inovasi itu udah sifatnya udah diimplementasikan apa yang kita perbaharui dalam gagasan ataupun pemikiran kita, misalnya apa yang kita perbaharui, gagasan-gagasan atau ide apa yang harus diperbaharui. Saya di slide dulu menyangkut dengan mata kuliah kita hari ini, inovasi administrasi pendidikan. Ketika berbicara inovasi tadi di awal kita sama-sama saya jawab sama saudari ini bahwa gagasan ataupun ide-ide baru yang menyangkut dengan pengertian daripada inovasi. Tapi begitu kita kaitkan terhadap inovasi pendidikan, pasti gagasan ataupun sistem baru yang akan kita terapkan dalam administrasi pendidikan. Inovasi administrasi pendidikan pelaksanaannya sudah pernah kita bahas di awal di mata kuliah di awal minggu itu, fokusnya tetap ke orang tua, ke guru, fasilitas keuangan, hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat atau yang kita sebut dengan apa? Humas, ya. Dan perencanaan dan pengembangan sekolah dan madrasah. Komponen yang diutamakan dalam inovasi administrasi pendidikan itu lebih kepada bagian administrasi kurikulum, bagian tenaga kependidikan, tenaga pengajar, ataupun di awal pernah di pertemuan yang dulu sebelum TS pernah kita bahas administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Pasti yang diinovasi itu pasti dalam empat administrasi di lembaga pendidikan, yaitu administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, administrasi hubungan masyarakat, dan kesiswaan. Pasti yang diinovasi pasti diperbarui administrasi tersebut untuk menuju ke digitalisasi yang sifatnya manual disesuaikan dengan perkembangan. Tujuannya sama-sama kita ya. Pasti tujuan dari inovasi administrasi pendidikan mengejar berbagai ketinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang jenis, jalur, dan jenjang. Terus yang ketiga, mereformasikan sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif. Pasti seperti kita bahas di awal, tujuan inovasi itu udah pasti karena hari ini semua serba digital. Semua karena kita mengenal era 4.0 ya.
5.0 ya, 5.0 ya. Nah, lanjut. Proses pengembangannya di inovasi administrasi pendidikan yang pasti mengenali tumpukan masalah, riset dasar dan aplikatif, pengembangan, komersialisasi, diskusi, dan adopsi, dan proses realisasi itu karena sifatnya lembaga pendidikan. Kemarin dulu pernah kita bahas, ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan ini semua memakai anggaran ataupun dana, sedangkan negeri bersumber dana dari pemerintah, sedangkan swasta sumber utama dana dari sumbangan masyarakat. Lalu manfaat kita mempelajari inovasi administrasi pendidikan, yang pasti memperkuat organisasi sekolah atau madrasah. Memperkuat organisasi sekolah dan madrasah. Dengan inovasi ini sudah berjalan, inovasi administrasi ini berjalan, otomatis daya saing sekolah ini sudah mulai diperhitungkan. Karena mutu jeleknya ukuran kita melihat baik buruknya dalam lembaga pendidikan ini semua dilihat dari administrasi yang ada di sekolah tersebut. Kalau seandainya saudara datang ke sekolah, banyak tahapan-tahapan yang harus saudara jumpai. Padahal tujuan saudara ke situ itu cuma belajar ijazah, tapi Anda harus menjumpai satpam, menjumpai ini baru. Padahal cuma tujuannya satu, belajar ijazah. Dengan ada inovasi seperti ini, sekarang kali ini ada terobosan bahwa dalam legalisasi ijazah ini pihak siswa ataupun mahasiswa mungkin tak berlaku di kampus kita ini, di sekolah ada sebagian tak berlaku, siswa tinggal mengirim fotokopi PDF dan ijazahnya dan tinggal menunggu yang gagal bahwa ijazahnya sudah terrealisasi. Baik. Yang kedua, menolong para penyelenggara pendidikan. Menolong para penyelenggara pendidikan yang lama ini, kalau lembaga pendidikan yang kita sebut madrasah, masih induknya kemana? Kementerian. Kalau yang lembaga pendidikan umum, induknya dinas pendidikan. Baik. Yang ketiga, mengupayakan suatu program yang akan mengusahakan bukan hanya penanganan aspek saja. Penanganan mengusahakan bukan hanya penanganan aspek saja. Dalam artian ini mengupayakan suatu program. Dengan ada inovasi ini, ibaratnya satu program itu yang dibuat misalnya yang menyangkut dengan pendanaan kesiswaan, di dalam pendanaan kesiswaan di dalam aplikasi tersebut, otomatis bagian kurikulum juga ikut terlibat dalam mengupayakan bahan-bahannya untuk didata di dalam aplikasi tersebut. Itu maksudnya satu aplikasi tapi bisa dipakai oleh 4 bagian administrasi yang ada di sekolah. Bagian apa aja? Sudah paham kan semua kemarin kita bahas? Bagian administrasi sekolah, administrasi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan selanjutnya meningkatkan partisipasi setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Otomatis ini menyangkut dengan administrasi hubungan masyarakat, hubungan umas. Yang kelima, menumbuhkan sikap proaktif terhadap suatu inovasi yang memberi pengaruh terhadap suatu inovasi yang akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan. Pasti dengan kita memakai gagasan ataupun inovasi yang sifatnya aplikatif, pengaruhnya terhadap madrasah pasti yang pastinya pasti untuk bisa dia bersaing dengan sekolah-sekolah yang ini. Inovasi administrasi pendidikan bersaing ilmu pendidikan Islam. Sudah pasti prinsipnya apapun pembangunan itu kemudian kita saya. Mungkin ini presentasi kita hari ini yang menyangkut dengan administrasi pendidikan. Kami di sini ada pertanyaan. Ya, silakan.
kelima itu kan dikatakan difusi dan adopsi. Ya. Pertanyaannya apa maksud difusi? Oh, difusi dan adopsi. Difusi dan adopsi ini yang menyangkut dengan pengembangan. Pasti kita istilahnya mengadopsi dalam artian istilahnya inovasi administrasi pendidikan. Ini kita kan mengadopsi, ini kan mengadopsi hal-hal yang baru kan. Nah, meninggalkan yang lama, mengadopsi yang baru. Istilahnya inovasi kan suatu pemikiran baru. Apa yang kita pikirkan untuk bagaimana kita istilahnya mengimplementasikan hal-hal yang baru di dalam pemikiran kita. Pasti yang lama pasti kita jaga. Terjadi diskusi di sini pasti kan ada dua hal di sini. Di saat kita meninggalkan yang lama, di saat begitu kita adopsikan yang baru, kira-kira yang lama itu dibutuhkan atau tidak? Makanya di sini kan ada dua diskusi dan adopsi. Mengadopsikan inovasi baru yang kita buat itu belakang. Saudara-saudara sekalian, oke, kalau memang sudah ada pertanyaan, pasti bahasan kita menyangkut dengan bahkan hari ini tentang inovasi administrasi pendidikan kita lakukan. Oke, bahasanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.